behaviorisme adalah aliran yang mempelajari perilaku manusia, di mana psikologi hanya berfokus melihat perilaku. Jadi semua hal-hal yang tidak bisa kita lihat, seperti halnya pikiran, alam bawah sadar, dan lain sebagainya itu bukanlah dianggap ilmu psikologi yang harus difokuskan. Mungkin ada, tapi tidak harus difokuskan. Yang harus difokuskan adalah hal-hal yang terlihat, seperti halnya perilaku manusia. Aliran behaviorisme percaya bahwa sebenarnya perilaku manusia dan kepribadian yang terbentuk itu berasal dari pengalaman yang ditimbulkan dari lingkungan. Jadi kita sebagai manusia tidak mendapatkan perilaku kita dari faktor genetik, dari faktor alam bawah sadar, dari faktor apapun itu, tetapi kita mendapatkannya dari pengalaman yang kita dapat saat kita berinteraksi dengan lingkungan. Jadi tidak ada bakat yang kita dapat dari lahir atau bakat dari genetik yang berpengaruh ke perkembangan manusia. Tujuan pembelajaran menurut teori behaviorisme ini ditekankan pada penambahan pengetahuan terhadap pelajar. Sedangkan belajar sebagai aktivitas bertujuan untuk menuntut pelajar mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, ataupun tes. Aspek belajar menurut teori behaviorisme. Aspek ini sangat penting sekali dalam proses pembelajaran. Proses belajar dapat terjadi dengan baik apabila siswa ikut terlibat secara aktif di dalamnya, seperti bertanya kepada gurunya dan memberikan argumentasi terhadap pendapat yang berbeda. 3 tahap pembelajaran menurut teori behaviorisme. Yang pertama ada tahap akuisisi. Tahap ini biasa disebut dengan tahap perolehan pengetahuan. Dalam tahap ini, siswa belajar tentang informasi baru. Yang kedua, ada tahap retensi. Tahap ini juga disebut dengan tahap penyimpanan atau strong take. Artinya, informasi atau keterampilan baru yang dipelajari dan dipraktikkan oleh siswa dapat diingat untuk masa yang akan datang. Dan yang ketiga ada tahap transfer. Tahap ini digunakan untuk mengingat kembali semua informasi, semua pengetahuan tentang siswa yang telah dipelajari dan dilakukan untuk di masa yang akan datang. Adapun kekurangan dan kelebihan dari teori behaviorisme ini antara lain yaitu dari kekurangannya yang pertama, pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Yang kedua, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. Kelebihannya yaitu yang pertama sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Yang kedua, materi yang diberikan sangat detail. Dan yang ketiga, membangun konsentrasi pikiran. John B. Watson adalah seorang ahli psikologi dari Amerika Serikat. Watson mempromosikan sebuah perubahan psikologi melalui karyanya yaitu Psychology as the Behaviorist Views It atau pandangan perilaku psikologi yang ia dedikasikan kepada Universitas Columbia pada tahun 1913.